Selamat datang di kanal Tilek Sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas salah satu ramalan terkenal dalam sejarah Nusantara, Ramalan Jayabaya. Ramalan ini telah menjadi bagian dari tradisi lisan Jawa selama berabad-abad dan sering dikaitkan dengan sosok pemimpin masa depan yang disebut sebagai Satrio Piningit. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Prabowo Subianto sering disebut-sebut sebagai figur yang cocok dengan ramalan tersebut. Apakah benar Prabowo adalah Satrio Piningit yang dinanti-nanti? Mari kita telaah bersama sejarah, makna, dan relevansi Ramalan Jayabaya dalam konteks masa kini. Ramalan Jayabaya adalah kumpulan nubuat yang konon berasal dari Raja Jayabaya, seorang penguasa besar kerajaan Kediri pada abad ke-12. Raja Jayabaya dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan visioner. Dalam tradisi Jawa, beliau juga dianggap sebagai sosok yang memiliki kemampuan spiritual tinggi, mampu melihat masa depan, dan meninggalkan serangkaian ramalan tentang perjalanan bangsa di masa yang akan datang. Ramalan Jayabaya kini kembali jadi sorotan. Begini isi Ramalan Jayabaya soal Prabowo Subianto. Salah satu prediksi yang sering terhubung dengan Prabowo adalah ramalan dari Jayabaya, Raja Panjalu Kediri yang memerintah antara 1135–1159. Jayabaya dikenal sebagai seorang raja yang memiliki kemampuan meramal masa depan, bahkan hingga 7 presiden Indonesia. Prediksi Jayabaya ini dikenal dengan sebutan Notonegoro, yang mengacu pada penyelenggaraan negara. Dalam ramalan Jayabaya, disebutkan bahwa akan muncul seseorang yang disebut Satrio Piningit, seorang pemimpin yang disembunyikan oleh Tuhan, yang akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran di Indonesia. Satrio Piningit ini akan menjadi presiden yang menggantikan Joko Widodo dan akan membawa Indonesia kembali ke masa kejayaannya, mampu mengatasi konflik dan mengembalikan produktivitas pertanian. Ciri-ciri Satrio Piningit dalam ramalan tersebut seringkali dianggap simbolis. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa sosok ini adalah seseorang yang awalnya tidak menonjol, menghadapi banyak rintangan, tetapi memiliki sifat kepemimpinan yang kuat dan hati yang tulus untuk memperjuangkan kebaikan rakyat. Hal ini membuat banyak pihak berspekulasi tentang siapa sebenarnya Satrio Piningit. Di era modern, nama Prabowo Subianto seringkali dikaitkan dengan ramalan ini. Prabowo adalah seorang tokoh militer dan politikus yang telah lama dikenal di Indonesia. Sebagai seorang mantan jenderal dan kandidat presiden, perjalanan hidup Prabowo penuh dengan tantangan dan kontroversi. Banyak yang melihatnya sebagai figur yang sesuai dengan deskripsi Satrio Piningit, terutama karena perjuangannya dalam politik yang penuh liku dan tekadnya untuk membawa perubahan bagi bangsa. Namun, apakah Prabowo benar-benar Satrio Piningit? Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Ramalan Jayabaya sendiri tidak menyebutkan nama atau waktu secara spesifik, sehingga interpretasinya sangat bergantung pada sudut pandang masing-masing. Beberapa pendukung Prabowo meyakini bahwa ciri-ciri Satrio Piningit, seperti keteguhan hati, kesederhanaan, dan dedikasi kepada rakyat, ada dalam diri beliau. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa ramalan ini lebih bersifat metaforis, menggambarkan harapan akan munculnya pemimpin ideal di tengah masyarakat. Terlepas dari kontroversi ini, Ramalan Jayabaya tetap menjadi bagian penting dari budaya Jawa dan menjadi pengingat tentang harapan dan cita-cita masyarakat untuk memiliki pemimpin yang adil dan bijaksana. Dalam konteks Prabowo, ramalan ini mencerminkan bagaimana masyarakat mencari sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan di tengah tantangan zaman. Tentu saja, tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini, karena ramalan adalah hal yang bersifat spekulatif dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun, ada beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, Prabowo Subianto memiliki sejarah yang kaya sebagai seorang prajurit dan patriot. Dia pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat, serta terlibat dalam berbagai operasi militer di dalam dan luar negeri. Dia juga merupakan menantu dari Soeharto, Presiden kedua Indonesia yang berkuasa selama 32 tahun. Selain itu, dia memiliki pengalaman dan jaringan yang luas di bidang politik dan militer. Kedua, Prabowo Subianto saat ini telah mencapai usia lanjut. Dia lahir pada tanggal 17 Oktober 1951, yang berarti pada tahun 2024 dia
akan berusia 73 tahun. Ini merupakan usia yang cukup matang untuk menjadi seorang presiden. Untuk perbandingan, Joko Widodo saat ini berusia 60 tahun, sementara Susilo Bambang Yudhoyono ketika pensiun dari jabatan presiden berusia 65 tahun. Ketiga, Prabowo Subianto memiliki visi untuk menyusun ulang negara Indonesia sesuai dengan semangat proklamasi. Dia seringkali mengemukakan gagasan-gagasan tentang ekonomi kerakyatan, kedaulatan pangan, energi, dan sumber daya alam, serta kesejahteraan rakyat. Dia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional. Namun, ada juga beberapa faktor yang mungkin menjadi hambatan bagi Prabowo Subianto untuk menjadi Satrio Piningit. Pertama, Prabowo Subianto memiliki catatan kontroversial di masa lalu yang masih menimbulkan polemik dan kritik. Dia pernah dituduh terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998, serta dalam kerusuhan yang menggulingkan Soeharto dari kekuasaan. Dia juga pernah dipecat dari TNI karena dinyatakan melanggar kode etik militer. Kedua, Prabowo Subianto belum berhasil memenangkan dukungan rakyat Indonesia dalam 3 pemilihan presiden yang dia ikuti. Dia selalu kalah tipis dari lawan-lawannya, baik itu Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo. Dia juga sering dianggap sebagai sosok yang keras, otoriter, dan ambisius, yang tidak sesuai dengan gambaran Satrio Piningit yang diharapkan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, adil, dan rendah hati. Ketiga, Prabowo Subianto belum memiliki pasangan atau rekan yang dapat mendukung dan melengkapi dirinya sebagai calon presiden. Dia pernah berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri 2009, Hatta Rajasa 2014, dan Sandiaga Uno 2019. Namun tidak satupun dari mereka yang berhasil membawa kemenangan bagi Prabowo. Dia juga belum memutuskan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden, cawapres, pada tahun 2024. Pada masa reformasi 1998, Prabowo ditugaskan untuk menjaga keamanan di Jakarta karena situasi politik yang tegang, dengan mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran. Setelah periode reformasi, Prabowo dipecat dari jabatannya sebagai Pangkostrat. Kemudian, dia dipindahkan untuk menjadi komandan sekolah staf dan komando ABRI. Setelah menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira terkait beberapa kasus, Prabowo diberhentikan dari militer. Pangkat militernya adalah Letnan Jenderal. Setelah keluar dari dunia militer, Prabowo beralih ke dunia bisnis. Dia memiliki berbagai perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 2004, Prabowo memulai karir politiknya dengan bergabung ke Partai Golkar. Dia mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada tahun 2004, namun kalah dalam pemilihan suara dari Wiranto. Setelah keluar dari Partai Golkar pada tahun 2008, Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Pada pemilihan umum 2009, Gerindra berhasil memenangkan 26 kursi di DPR RI. Pada pemilihan presiden 2009, Prabowo menjadi calon wakil presiden dari Megawati. Pasangan ini mendapatkan 26,79% suara, kalah dari pasangan SBY Budiono. Prabowo kembali mencalonkan diri pada pemilihan presiden 2014, kali ini berpasangan dengan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Pasangan ini didukung oleh Koalisi Merah Putih yang terdiri dari 7 partai politik, termasuk Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, dan Demokrat. Mereka bersaing dengan pasangan Joko Widodo Jusuf Kalla yang didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat, yang terdiri dari PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Pertama, Prabowo Subianto memiliki sejarah yang kaya sebagai seorang prajurit dan patriot. Dia pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat, serta terlibat dalam berbagai operasi militer di dalam dan luar negeri. Dia juga merupakan menantu dari Soeharto, presiden kedua Indonesia yang berkuasa selama 32 tahun. Selain itu, dia memiliki pengalaman dan jaringan yang luas di bidang politik dan militer. Kedua, Prabowo Subianto saat ini telah mencapai usia lanjut. Dia lahir pada tanggal 17 Oktober 1951, yang berarti pada tahun 2024 dia
akan berusia 73 tahun. Ini merupakan usia yang cukup matang untuk menjadi seorang presiden. Untuk perbandingan, Joko Widodo saat ini berusia 60 tahun, sementara Susilo Bambang Yudhoyono ketika pensiun dari jabatan presiden berusia 65 tahun. Ketiga, Prabowo Subianto memiliki visi untuk menyusun ulang negara Indonesia sesuai dengan semangat proklamasi. Dia seringkali mengemukakan gagasan-gagasan tentang ekonomi kerakyatan, kedaulatan pangan, energi, dan sumber daya alam, serta kesejahteraan rakyat. Dia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional. Namun, ada juga beberapa faktor yang mungkin menjadi hambatan bagi Prabowo Subianto untuk menjadi Satrio Piningit. Pertama, Prabowo Subianto memiliki catatan kontroversial di masa lalu yang masih menimbulkan polemik dan kritik. Dia pernah dituduh terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998, serta dalam kerusuhan yang menggulingkan Soeharto dari kekuasaan. Dia juga pernah dipecat dari TNI karena dinyatakan melanggar kode etik militer. Kedua, Prabowo Subianto belum berhasil memenangkan dukungan rakyat Indonesia dalam 3 pemilihan presiden yang dia ikuti. Dia selalu kalah tipis dari lawan-lawannya, baik itu Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo. Dia juga sering dianggap sebagai sosok yang keras, otoriter, dan ambisius, yang tidak sesuai dengan gambaran Satrio Piningit yang diharapkan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, adil, dan rendah hati. Ketiga, Prabowo Subianto belum memiliki pasangan atau rekan yang dapat mendukung dan melengkapi dirinya sebagai calon presiden. Dia pernah berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri, 2009, Hatta Rajasa, 2014, dan Sandiaga Uno, 2019. Namun tidak satupun dari mereka yang berhasil membawa kemenangan bagi Prabowo. Prabowo dilahirkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1951 dari hubungan antara ekonom Indonesia, Sumitro Joyo Hadikusumo dengan Dora Sumitro. Masa kecilnya dihabiskan untuk menempuh pendidikan di Malaysia, Swiss, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1969, Prabowo memasuki Akademi Militer, Akmil, Magelang untuk mengikuti pendidikan militer dan lulus pada tahun 1974. Pada awal karir militernya, ia bertugas sebagai komandan Peleton Grup I Kopassus di Timor Timur. Pada tahun 1983, karir militernya semakin berkembang dengan menjadi wakil komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teror, Gultor, Kopassus. Beberapa tahun berikutnya, Prabowo dipromosikan menjadi Komandan Jenderal Kopassus. Sebagai Danjen Kopassus, karirnya semakin gemilang setelah memimpin operasi pembebasan Sandera Mapenduma. Dalam operasi tersebut, 10 dari 12 peneliti yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil diselamatkan. Pada puncak karir militernya, pada tahun 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, dengan tanggung jawab mengawasi sekitar 11.000 prajurit. Prabowo memainkan peran penting dalam tubuh TNI AD. Pada masa reformasi 1998, Prabowo ditugaskan untuk menjaga keamanan di Jakarta karena situasi politik yang tegang, dengan mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran. Setelah periode reformasi, Prabowo dipecat dari jabatannya sebagai Pangkostrat. Kemudian, dia dipindahkan untuk menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI. Setelah menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira terkait beberapa kasus, Prabowo diberhentikan dari militer. Pangkat militernya adalah Letnan Jenderal. Setelah keluar dari dunia militer, Prabowo beralih ke dunia bisnis. Dia memiliki berbagai perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 2004, Prabowo memulai karir politiknya dengan bergabung ke Partai Golkar. Dia mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada tahun 2004, namun kalah dalam pemilihan suara dari Wiranto. Setelah keluar dari Partai Golkar pada tahun 2008, Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Pada pemilihan umum 2009, Gerindra berhasil memenangkan 26 kursi di DPR RI. Pada pemilihan presiden 2009, Prabowo menjadi calon wakil presiden dari Megawati.
Pasangan ini mendapatkan 26,79% suara, kalah dari pasangan SBY Budiono. Prabowo kembali mencalonkan diri pada pemilihan presiden 2014, kali ini berpasangan dengan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Pasangan ini didukung oleh koalisi Merah Putih yang terdiri dari 7 partai politik, termasuk Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, dan Demokrat. Mereka bersaing dengan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala yang didukung oleh koalisi Indonesia Hebat, yang terdiri dari PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP. Ramalan Jayabaya tentang Satrio Piningit adalah warisan budaya yang syarat makna dan penuh simbolisme. Meskipun banyak yang mengaitkannya dengan tokoh-tokoh tertentu, termasuk Prabowo Subianto, esensi ramalan ini adalah harapan akan hadirnya pemimpin yang mampu membawa bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Apakah Prabowo adalah Satrio Piningit atau tidak? Sejarah dan budaya mengajarkan kita untuk terus mencari sosok pemimpin yang ideal. Yang terpenting adalah semangat bersama untuk menciptakan keadilan, kemakmuran, dan harmoni bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik tentang sejarah dan budaya Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya.